Perkenalkan, nama saya Andi Syahfika Agustia dengan NIM 200101502004 dari kelas A2 Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 saya. Di mana pada pengenalan lapangan persekolahan 1 ini ada 5 aspek yang akan ditelusuri. Yang pertama kultur sekolah, kemudian yang kedua yaitu praktik baik pembelajaran matematika, kemudian yang ketiga kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika, kemudian yang keempat strategi dan evaluasi pembelajaran matematika, kemudian yang kelima yaitu proses pembelajaran matematika. Nah, dalam laporan PLP1 saya ada penjelasan mengenai aspek-aspek yang ditelusuri. Di sini teman-teman bisa lihat ada aspek yang pertama yaitu kultur sekolah, di mana kultur sekolah adalah pola nilai, keyakinan, dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah. Kemudian yang kedua yaitu best practice atau praktik baik di sekolah, di mana praktik baik di sekolah di sini adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas profesinya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran, di mana kurikulum merupakan suatu pedoman yang dipakai oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah untuk membuat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan sistem penilaian yang akan digunakan. Kemudian perangkat pembelajaran merupakan upaya untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dan harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian aspek yang keempat yaitu strategi dan evaluasi sistem pembelajaran. Nah, pada penjelasan saya di sini ada penjelasan terbagi mengenai strategi dan evaluasi. Di mana yang pertama itu strategi. Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik atau cara. Kemudian untuk evaluasi, di sini evaluasi merupakan salah satu cara dalam mengetahui hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian aspek yang kelima yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran matematika, terutama pada satuan pendidikan SMK, memang tidaklah sama dengan penerapan pembelajaran di SMA. Karakteristik siswa di SMK juga berbeda dengan SMA. Dipandang dari segi prospek lulusannya, SMK lebih berfokus pada dunia kerja, sehingga pada pembelajaran di sekolah merupakan cermin proses bekerja pada dunia kerja. Untuk itu, proses pembelajaran matematika di SMK lebih terfokus pada penerapan matematika itu sendiri pada program keahlian. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkap, teman-teman bisa lihat laporan saya ataupun sebentar akan ada daftar pustaka yang teman-teman bisa lihat untuk penjelasan lebih lanjut dan penjelasan lebih detail tentang penjelasan aspek-aspek yang akan ditelusuri. Nah, di sini format laporan PLP1. Saya PLP1 di SMK Negeri 4 Goa yang beralamat Jalan Baso Dengawing nomor 127 Kelurahan Mangali, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Status akreditasi SMK Negeri 4 Goa yaitu A. Kemudian untuk identitas guru mitra kami, nama beliau Nova Afrianti SPD. Kemudian alamat rumah beliau di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama yaitu aspek yang ditelusuri yang pertama yaitu kultur sekolah. Nah, di sini indikator yang kami amati yaitu ada sejarah sekolah, ada visi dan misi sekolah, kemudian lokasi dan kondisi bangunan SMK 4 Goa, kemudian fasilitas yang disediakan di sekolah tersebut, ada daftar hadir guru dan staf, kemudian aturan-aturan yang berlaku di sekolah, kondisi lingkungan sekolah, prestasi sekolah dalam beberapa kompetensi, kemudian event dan kegiatan yang secara rutin dilaksanakan, dan kemudian tata tertib sekolah. Nah,
pada saat proses wawancara kami di sini kami menanyakan sejarahnya apa visi misinya, bagaimana lokasinya, fasilitas yang tersedia, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat pada laporan saya. Kemudian yang kedua yaitu praktik baik pembelajaran matematika. Nah, di sini indikatornya yaitu praktik baik dalam pembelajaran matematika yang kami wawancara kepada guru mitra kami, yaitu praktik baik apa yang pernah beliau terapkan dalam pembelajaran matematika yang kiranya beliau dalam kiranya praktik baiknya tersebut beliau bisa memberikan motivasi ataupun bisa memberikan minat belajar yang tinggi terhadap peserta didik. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat, di mana indikator yang kami lihat yaitu kurikulum yang digunakan dan perangkat pembelajarannya. Kemudian pada saat wawancara kami menanyakan kurikulum yang digunakan, berdasarkan kurikulum tersebut perangkat pembelajaran apa yang digunakan, dan bagaimana pendapat guru mitra kami terkait sistem log yang diterapkan di sekolah. Sebelumnya SMK Negeri 4 Goa itu sudah menerapkan sistem log, dan untuk kelas 1 dan kelas 2 menggunakan kurikulum merdeka, tapi untuk kelas 3 masih menggunakan K13. Kemudian aspek yang keempat yaitu strategi dan evaluasi pembelajaran matematika, di mana pada saat wawancara kami menanyakan pembelajaran apa yang beliau terapkan, kemudian bagaimana cara beliau memberikan evaluasi kepada peserta didik. Kemudian pada aspek yang kelima yaitu proses pembelajaran. Di sini kami menanyakan kepada guru mitra kami kendala apa yang beliau hadapi dalam mengajarkan matematika kepada peserta didik. Kemudian kami juga menanyakan dari segi gurunya, dari segi guru mitra kami, menurut beliau materi apa yang dirasa susah diterima oleh siswa. Kemudian dari aspek-aspek yang tadi kami memperoleh hasil pengamatan dan hasil wawancaranya. Yang pertama hasil pengamatan dari kultur sekolah. Dan lokasinya yaitu sudah tadi saya jelaskan untuk alamatnya. Sekarang untuk lokasi dan kondisi bangunan SMK Negeri 4 Goa. Lokasi SMK Negeri 4 Goa sangat luas dengan kondisi bangunan yang baik yang mencakup ruang kelas, ruang guru, aula, kantin, lapangan olahraga, dan lain-lain. Kemudian fasilitas yang disediakan sekolah, pada saat kami observasi ke sekolah tersebut, kami melihat langsung bagaimana fasilitas yang disediakan, bagaimana kelengkapan yang tersedia di dalam fasilitas-fasilitas tersebut. Di sini macam-macam fasilitas yang disediakan, yaitu ada ruang kelas, laboratorium untuk masing-masing jurusan, ada ruangan kepala sekolah, ruang wakasek, ruang guru, dan lain sebagainya. Kemudian daftar hadir guru. Di sini pada daftar hadir guru sudah mengalami perubahan. Yang dulunya hanya menggunakan tanda tangan langsung atau dengan cara tradisional, sekarang sudah menggunakan sidik jari untuk absen. Kemudian aturan-aturan yang berlaku di sekolah atau tata tertib sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan kami, masih banyak siswa yang kurang disiplin dalam berpakaian, seperti tidak memakai atribut lengkap atau tidak berpakaian rapi. Kemudian untuk kondisi lingkungan SMK Negeri 4 Goa menurut kami sangat bersih dan terjaga. Yang biasanya di sekolah-sekolah lain itu banyak sampah yang bertaburan di lapangan, banyak bungkus makanan, tapi di lingkungan SMK Negeri 4 Goa ini menurut kami bersih dan terjaga. Kemudian prestasi sekolah dalam beberapa kompetensi. Pada saat kami memasuki ruang guru SMK Negeri 4 Goa, di situ terdapat ruangan yang disediakan untuk menerima tamu dan sebagainya. Di ruangan tersebut juga bukti hasil-hasil prestasi yang pernah diraih oleh SMK Negeri 4 Goa disimpan, dan penempatan hadiah-hadiah tersebut menurut kami sudah cukup baik, karena pada saat kami datang fokus kami langsung terlihat banyaknya piala maupun piagam
penghargaan yang telah diraih oleh sekolah tersebut. Kemudian event yang secara rutin dilaksanakan. Nah, dari hasil pengamatan kami, setiap Jumat pagi di SMK Negeri 4 Goa melaksanakan literatur Al-Quran yang diikuti oleh seluruh siswa maupun staf guru yang beragama Muslim. Kemudian aspek yang kedua yaitu praktik baik dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan pengamatan terkait praktik baik dalam pembelajaran matematika, khususnya di kelas 10 TAV1 atau di kelas guru mitra kami, yang pertama diperoleh bahwa guru mitra memulai pembelajaran di jam pertama itu dengan berdoa. Selanjutnya, karena sebelumnya kami sebutkan di kelas yang kami observasi itu 100% siswanya yaitu laki-laki. Jadi guru mendapati kesulitan untuk membuat kelas menjadi kondusif. Tak jarang siswa kurang fokus dalam pembelajaran, seperti misalnya kami dapati ada yang tertidur, ada yang bermain game, ada yang ngobrol, menggombal guru dan lain sebagainya pada saat proses pembelajaran. Di sini guru mitra kami melakukan games untuk mengembalikan fokus siswa kembali kepada materi. Nah, di mana games ini bisa berkaitan dengan materi ataupun di luar materi yang menurut guru mitra kami dari games tersebut peserta didik atau siswa guru mitra kami dapat fokus kembali untuk menjalani pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Kurikulumnya diterapkan di kelas yang kami amati yaitu kelas 10 TAV1 menggunakan kurikulum Merdeka. Namun untuk salah satu sumber materi, guru mitra masih menggunakan buku paket matematika untuk SMK dan MAK kelas 11 KTSP 2006. Selanjutnya yaitu strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu dari hasil pengamatan terkait strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru mitra dalam pembelajaran matematika adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher-centered learning. Pada proses pembelajaran matematika, guru mitra memberikan materi atau mencatat materi terlebih dahulu di papan tulis, kemudian menjelaskan materi tersebut kepada peserta didik. Yang kedua yaitu terkait evaluasi pembelajaran. Di sini karena SMK Negeri 4 Goa menerapkan sistem blok, maka setelah kelas 10 TAV1 mempelajari pelajaran matematika selama seminggu, biasanya di hari Jumat atau di hari Kamis guru kami memberikan evaluasi terkait apa yang telah dipelajari pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau beberapa hari sebelumnya. Nah, di sini untuk sistem blok yang diterapkan di SMK Negeri 4 Goa yaitu untuk satu pelajaran dipelajari 2 minggu full dari pagi sampai jam pulang sekolah tersebut yaitu setengah 3 dari pagi jam 7.30 sampai 2.30 mempelajari matematika full selama 2 pekan. Jadi guru mitra kami membagi 2 kali evaluasi dalam 2 pekan tersebut, di mana setiap hari Jumat guru memberikan evaluasi terkait apa yang telah dipelajari pada hari Senin sampai Kamis sebelumnya. Kemudian proses pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan kami terkait proses pembelajaran, diperoleh bahwa saat proses pembelajaran berlangsung, terkadang suasana kelas menjadi kurang kondusif disebabkan oleh siswa yang mengantuk atau bahkan tertidur di dalam kelas, mengobrol dan lain sebagainya yang membuat mereka ataupun mengajak teman mereka tidak memperhatikan guru saat menjelaskan. Nah, pada hal-hal tersebut terjadi, guru mitra kami mengajukan pertanyaan terkait materi dan meminta siswa yang tidak fokus tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang ketiga yaitu hasil wawancara kami. Yang pertama yaitu aspek pertama yaitu kultur sekolah. Kan tadi di awal kami menjelaskan indikator-indikator yang kami tanyakan. Nah, di sini hasil wawancaranya yaitu untuk sejarah SMK Negeri 4 Goa. Nah, yang pertama SMT Grafika dengan jurusan desain grafis dan produksi grafika.
kemudian mengubah namanya menjadi SMK Negeri 1 Palangga pada tahun 1999 sampai tahun 2000 dengan jurusan tambahan TITL dan jurusan TAV. Kemudian namanya berubah menjadi SMA, kemudian penambahan jurusan pada tahun 2009 sampai tahun 2010 yaitu jurusan TKJ. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2013 penambahan jurusan kembali yaitu jurusan DPIB. Nah, pada tahun 2014 sampai 2015 penambahan jurusan kembali yaitu jurusan ATPH. Nah, pada tahun 2016 sampai sekarang SMK Negeri 1 Palangga tersebut diubah menjadi SMK Negeri 4 Goa. Kemudian untuk visi misi SMK Negeri 4 Goa, di mana visinya yaitu menjadi sekolah menengah kejuruan yang berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan, profesional, mampu berwirausaha, serta menghasilkan insan yang bertakwa. Kemudian misinya yaitu pertama, mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, sehat, rapi, dan indah. Kemudian yang kedua, menerapkan dan mengembangkan pendidikan yang ramah lingkungan, ramah anak, dan responsif gender dalam suasana yang harmonis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa misi yang SMK Negeri 4 Goa tersebut ciptakan. Kemudian untuk lokasi dan kondisi bangunan, semua bangunan yang berdiri di atas lokasi SMK Negeri 4 Goa yang luasnya 4 hektar sudah cukup dan dalam kondisi yang baik, di mana lokasi-lokasi semua bangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Terdiri dari beberapa bangunan antara lain ruang kelas, bengkel atau ruang praktek, aula sekolah, ruang eskul, yang dimana ruang eskul ini ada yang outdoor dan indoor, kemudian ada perpustakaan, ada musola, pokja, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu daftar hadir staf dan guru. Untuk daftar hadir staf dan guru pada awalnya secara manual, yakni dengan tanda tangan. Namun untuk sekarang daftar hadir staf dan guru SMK Negeri 4 Goa menggunakan fingerprint atau sidik jari, di mana jam masuknya mulai dari pukul 7.30 sampai 2.30. Kemudian aturan-aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku di sekolah tentunya berhubungan dengan visi maupun misi SMK Negeri 4 Goa. Adapun aturan yang ingin diterapkan yaitu yang diterapkan oleh wakil kepala sekolah yaitu sanksi terhadap guru dan staf yang terlambat. Sanksi tersebut jika bisa berhubungan dengan kinerja penilaian SKP untuk menghindari perbedaan antara guru dan staf yang tepat waktu datang menjalankan tugasnya. Kemudian kondisi lingkungan sekolah. Dalam menjaga kondisi lingkungan sekolah, baik itu tentang keamanan maupun kebersihan sekolah, di sini ada dua upaya yang dilakukan SMK Negeri 4 Goa. Yang pertama yaitu untuk menjaga keamanan sekolah, setiap tamu wajib lapor pada petugas keamanan yang berjaga di gerbang sekolah. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga kebersihan sekolah. Setiap hari Senin pada saat upacara bendera, guru selalu memberikan wejangan mengenai pentingnya menjaga kebersihan sekolah, di mana setiap siswa diwajibkan membawa botol air sendiri dari rumah agar mengurangi sampah plastik minuman, ataupun jika membeli minuman di kampus dianjurkan untuk membeli minuman di sekolah, dianjurkan untuk membuang tempat minum tersebut di tempat sampah yang telah disediakan. Kemudian prestasi sekolah dalam beberapa kompetensi. SMK Negeri 4 Goa aktif berpartisipasi dalam setiap kompetensi, baik di bidang keahlian jurusan maupun ekstrakurikuler. Di sini ada beberapa prestasi yang pernah diraih oleh sekolah tersebut. Yang pertama, juara 1 dan 2 desain grafik teknologi, kemudian juara 3 Canva, kemudian juara 1 dan 2 AutoCAD, kemudian juara 1 futsal, dan juara 1 basket. Nah, di mana dari kelima prestasi tersebut di semua kompetisi tersebut adalah tingkat provinsi. Kemudian event atau kegiatan yang secara rutin dilaksanakan. Nah, untuk menjaga kekeluargaan di SMK Negeri 4 Goa terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan atau rutin dilakukan secara berkala, yaitu contohnya arisan keluarga SMK Negeri 4 Goa, yang dimana untuk ini hanya dilakukan oleh guru dan staf.
ada juga senam, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang biasa dilakukan untuk refreshing. Kemudian hasil wawancara yang kedua kami yaitu mengenai praktik baik dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini berdasarkan hasil wawancara dengan guru mitra yang pernah dilakukan dalam pembelajaran matematika diperoleh bahwa guru mitra mencoba untuk memfokuskan siswa, di mana pada pekan kedua pembelajaran matematika, tepatnya pada hari Kamis dan Jumat, biasanya guru mitra kami memberikan tugas dan mengarahkan siswa untuk membuat media pembelajaran. Hal tersebut juga didasari dengan kurikulum yang mendorong pembelajaran berbasis proyek. Oleh karena itu, guru mitra menetapkan tugas proyek dalam pembelajaran matematika adalah membuat media pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Di SMK Negeri 4 Goa untuk kelas 10 diterapkan kurikulum Merdeka, sedangkan untuk kelas 11 dan 12 menggunakan mohon maaf di sini ada salah pengetikan. Di SMK Negeri 4 Goa untuk kelas 10 dan 11 diterapkan kurikulum Merdeka, sedangkan untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, kebetulan guru mitra kami di sini mengajar kelas 10 dan kelas 11. Jadi untuk kelas 10 perangkat pembelajarannya berupa modul, dan kelas 11 perangkat pembelajarannya masih berupa RPP, tapi guru mitra kami juga menyediakan modul. Kemudian strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mitra terkait strategi pembelajaran matematika, beliau mengungkapkan bahwa pada umumnya di SMK Negeri 4 Goa menerapkan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah. Kemudian terkait evaluasi pembelajaran matematika, guru mitra memberikan latihan atau tugas, kemudian melakukan ulangan atau ujian atau evaluasi pada hari Jumat pada pekan pertama pembelajaran matematika berkaitan dengan materi-materi yang telah dipelajari selama satu pekan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu proses pembelajaran. Terkait proses pembelajaran, di sini saya menanyakan terkait kendala-kendala yang sering dijumpai oleh guru mitra dalam mengajar matematika. Adapun beberapa kendala yang sering dijumpai oleh guru mitra kami yaitu susah meningkatkan motivasi belajar karena pengaruh teknologi atau ponsel. Nah, di mana terkadang siswa tersebut memainkan ponselnya di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Contohnya bermain game atau menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan hitungan mereka. Nah, selain itu, guru mitra juga mendapati kesulitan untuk mengubah mindset siswa mengenai asumsi atau tanggapan bahwa matematika itu sulit. Kendala juga dihadapi oleh guru mitra kami yaitu kurangnya pemahaman siswa kelas 10 TAV 1 tentang konsep matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Nah, di sini ada rumusan masalah berkaitan dengan kelima aspek tersebut. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kultur sekolah, di mana permasalahan yang kami ambil yaitu siswa yang masih mengeluarkan baju di dalam lingkungan sekolah, masih banyak yang menggunakan sandal, dan masih banyak juga siswa yang menggunakan sepatu berwarna, di mana pasti permasalahan ini sudah dibahas sebelumnya tentang ketertiban sekolah, tetapi masih banyak yang melanggar ketertiban tersebut. Kemudian masalah kedua yang berkaitan dengan praktik baik pembelajaran matematika, di sini kami mengambil permasalahan yaitu siswa lebih banyak menggunakan handphone pada saat proses pembelajaran daripada memperhatikan guru yang menjelaskan materi. Ada juga beberapa siswa yang tertidur di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika, di mana permasalahan yang saya ambil yaitu pada kelas yang kami observasi dan amati sudah diberlakukan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar proses pembelajaran berpusat kepada siswa. Akan tetapi yang kami amati pada saat proses pembelajaran masih ada yang berpusat kepada guru, yang artinya kurikulum Merdeka Belajar belum sepenuhnya terlaksana. Kemudian masalah yang keempat yang berkaitan dengan strategi dan evaluasi pembelajaran matematika yaitu rendahnya minat belajar matematika peserta didik disebabkan asumsi terhadap pelajaran matematika yang terasa sulit. Kemudian masalah yang kelima yang berkaitan dengan proses pembelajaran yaitu kurangnya ilmu pengetahuan mengenai materi matematika dasar. Nah,
Setelah rumusan masalah tersebut, di sini kami menawarkan beberapa rencana pemecahan masalah. Yang pertama yang berkaitan dengan kultur sekolah. Di sini untuk hal tersebut mungkin bisa diberikan sosialisasi kepada siswa bagaimana pentingnya menjaga kerapian dan kebersihan diri masing-masing dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini guru juga dapat menegur langsung siswa yang kurang rapi atau dapat memberikan ancaman bila kedapatan mengeluarkan baju atau menggunakan sendal ataupun menggunakan sepatu berwarna, maka akan dilaporkan ke guru BK. Kemudian untuk masalah praktik baik pembelajaran matematika, di sini rencana pemecahan masalah yang kami ajukan yaitu sebelum pembelajaran berlangsung, guru bisa mengumpulkan terlebih dahulu handphone seluruh siswa dan juga memberikan motivasi yang dapat meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Dengan pemecahan masalah yaitu guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih meningkatkan dan juga memperluas wawasannya mengenai materi yang diberikan. Contohnya dengan guru memberikan fasilitas seperti buku paket atau media pembelajaran lain untuk siswa mencari tahu sendiri dan menyimpulkan apa yang telah mereka dapat. Kemudian dari hasil mereka, guru dapat menjelaskan poin yang benar dan memberikan arahan kepada siswa yang hasil pencariannya kurang maksimal. Kemudian rencana pemecahan masalah yang keempat yang berkaitan dengan strategi dan evaluasi pembelajaran matematika yaitu dalam hal ini guru dapat memberikan motivasi belajar tentang pentingnya belajar matematika bagi kehidupan sehari-hari. Nah, juga guru dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dengan terus memberikan ulasan-ulasan materi dengan metode-metode dan strategi belajar yang menarik sehingga memunculkan rasa penasaran siswa untuk mengetahui ilmu matematika tersebut. Kemudian untuk masalah yang kelima yang berkaitan dengan proses pembelajaran, di sini rencana pemecahan masalahnya yaitu hal itu mungkin terjadi karena COVID-19 yang membuat seluruh siswa melakukan pembelajaran secara daring atau online. Jadi banyak siswa yang tidak serius menjalani proses pembelajaran sehingga untuk materi matematika dasar mereka itu masih sangat rendah. Solusi dari kami yaitu sebelum guru memberikan materi inti, guru dapat menyisihkan 10 atau 15 menit waktu di awal pembelajaran untuk mengajari kembali materi matematika dasar kepada siswa, atau guru juga dapat memberikan kuis-kuis tambahan di akhir pelajaran untuk membantu siswa mengingat materi-materi yang telah dilalui. Nah, dari rumusan masalah dan rencana pemecahan masalah yang telah kami berikan, nah di sini tanggapan guru mitra kami terhadap pemecahan masalah yang kami ajukan yaitu yang pertama pada bagian kultur sekolah. Pada bagian kultur sekolah, tanggapan yang diberikan oleh guru mitra yaitu pemberian solusi sudah bagus terkait beberapa pelanggaran yang sering terjadi di sekolah yang bertentangan dengan tata tertib sekolah. Perlu penekanan lebih berupa tindakan mendisiplinkan siswa itu sendiri. Nah, di sini guru mitra kami juga mengatakan bahwa untuk pemberian himbauan atau penekanan tentang pentingnya mendisiplinkan diri sendiri sudah diberikan kepada siswa, akan tetapi siswa tersebut masih sering melanggar. Jadi guru mitra kami mengatakan perlu penekanan lebih untuk tindakan mendisiplinkan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu praktik baik pembelajaran matematika. Tanggapan yang diberikan oleh guru mitra yaitu solusi sudah cukup baik, namun guru mitra menambahkan sedikit saran yaitu guru mitra berusaha memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan lebih memperbanyak memberi latihan kepada peserta didik. Kemudian tanggapan mengenai kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika yaitu guru mitra kami memberikan tambahan saran dan masukan seperti di awal guru harus melakukan kontrak pembelajaran dengan siswa yang dimana harus disepakati bersama antara guru dan siswa dengan tujuan terciptanya proses pembelajaran yang tertib. Nah, kemudian yang keempat yaitu strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Tanggapan guru mitra kami terkait
strategi dan evaluasi pembelajaran matematika, yaitu rancangan pemecahan masalahnya sudah bagus, di mana harus menggunakan strategi pembelajaran yang beragam agar minat belajar siswa dapat muncul atau lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu proses pembelajaran. Di sini guru mitra kami memberikan tanggapan, yaitu guru mitra sudah melakukan solusi yang kami berikan, di mana tanggapan guru mitra juga solusi yang kami berikan sudah guru mitra kami juga memberikan waktu lebih banyak untuk mengajarkan dasar-dasar matematika kepada siswa yang kurang matematika dasarnya, dan juga guru mitra kami membiasakan siswa mengerjakan latihan langsung di papan tulis dan memberikan bimbingan langsung agar siswa dapat lebih memahami materi. Dari rumusan masalah, rencana pemecahan masalah, dan tanggapan guru mitra kami di sini pada bagian kesimpulan dan saran. Yang pertama, yang kesimpulan, kami dapat menyimpulkan, yaitu dari hasil observasi dan wawancara PLP1 ini, kami menyimpulkan bahwa dari kegiatan ini dapat memberikan tambahan wawasan ataupun pengalaman kepada mahasiswa jurusan matematika, yang dimana memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon guru untuk dapat mengetahui berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan persekolahan. Dari kegiatan PLP1 ini, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari beberapa semester yang telah dilalui, dan dari kegiatan ini juga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk nantinya terjun atau turun langsung di dunia kerja lingkungan sekolah. Pada bagian saran di sini kami memberikan beberapa saran untuk meningkatkan keberhasilan PLP1. Yang pertama yaitu informasi terkait teknik pelaksanaan PLP1 yang diberikan pada saat persiapan dan pembekalan sebaiknya lebih jelas dan padat sehingga mahasiswa tidak mengalami kebingungan. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan melakukan observasi secara optimal agar program PLP1 yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan laporan sebaiknya dilakukan dengan cara dicicil dari mulainya kegiatan PLP1 sehingga mahasiswa tidak perlu bekerja terlalu keras di akhir kegiatan. Kemudian yang keempat yaitu mahasiswa diharapkan agar tetap menjalin komunikasi yang baik terhadap dosen pembimbing PLP1 dengan tujuan tidak adanya kekeliruan yang terjadi pada saat proses observasi. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang bisa dibuka atau bisa dilihat terkait dengan aspek-aspek yang telah ditelusuri tadi. Sekian presentasi saya dari hasil laporan PLP1 saya di SMK Negeri 4 Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.